Kalau begitu beralih sekarang saya ingin ke Ibu Henry kalau begitu untuk memberikan pemaparannya. Artinya kan dari tadi kita memang temanya itu adalah kedaulatan energi. Tapi mungkin banyak seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Akbar Faisal, bagaimana cara menyederhanakan permasalahan kedaulatan energi ini yang mungkin bisa dimengerti oleh semuanya, tidak hanya oleh pakar-pakar. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang kedaulatan energi, artinya kan kekuasaan tertinggi untuk menguasai dan mengelola. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita masih punya kekuasaan tertinggi? Kita ini adalah rakyat, ya, yang dititipkan kepada pemerintah atau negara untuk mengelola seluruh kekayaan energi, baik itu fosil maupun non fosil. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kita sudah salah di dalam paradigma, ya, di dalam cara pandang. Cara pandang ini sudah dibelokkan sehingga energi ini hanya dijadikan komoditas komersial semata. Ya. Jadi energi ini hanya komoditas komersial, bukan komoditas strategis. Ya. Kalau komoditas komersial, siapa saja boleh menguasai, boleh memanfaatkan, dan boleh membawa kemana saja. Tetapi kalau itu adalah komoditas strategis, maka penguasaan sesuai dengan pasal 33 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Tidak dengan mudah menjual, tidak mudah memproduksi, dan tidak mudah menguasai. Ini satu. Nah, karena tadi paradigma yang salah tadi, maka akhirnya kebijakan yang dipilih dan undang-undang yang dibuat itu juga undang-undang yang tidak digunakan untuk kepentingan nasional. Seperti tadi undang-undang untuk BPH Migas. Ini adalah undang-undang produk dari paradigma yang sudah dibelokkan. Sehingga dipisah-pisah antara produsen dengan penyaluran ini. Ini kan nggak benar kalau seperti ini caranya. Ada undang-undang penanaman modal atau undang-undang migas yang ternyata pasalnya tidak untuk kepentingan nasional. Ya, artinya misalnya ada pasal yang mengatakan membatasi jumlah gas maksimal 25% untuk kepentingan nasional. Ini kan jelas paradigma yang salah, membuat undang-undang tetapi tidak untuk kepentingan nasional. Nah, inilah yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian juga tadi sebutkan Pak Nursi, pasal 28 yang membawa kepada harga keekonomian. Jadi ada undang-undangnya, kita punya banyak sekali undang-undang, tetapi bukan untuk kepentingan nasional. Itu yang pertama. Kalau bukan untuk kepentingan nasional, jadi kepentingan siapa yang dibela? Ini untuk kepentingan orang lain. Nasional itu artinya kan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Orang lainnya ini bisa teridentifikasi, Ibu? Jelas, karena itu undang-undang tadi memberikan berbagai kemudahan, ya, bagi asing untuk menguasai. Undang-undang penanaman modal, anak peraturannya mengatakan sektor migas boleh dikuasai oleh asing hingga 95%. Ya. Sektor tambang boleh hingga 95%. Artinya kita memang membuatkan undang-undang untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa kita terlalu paranoid, tidak ada salahnya untuk melibatkan investor asing, bagaimana tanggapan Ibu? Inilah opini yang sudah dibentuk dan sudah sangat cerdas, sehingga membuat seluruh rakyat Indonesia menganggap bahwa energi ini bukan milik kita. Ya? Baik. Jadi jangan salah bahwa upaya di dalam menguasai sumber daya alam energi termasuk juga upaya untuk merubah paradigma dan opini masyarakat untuk meyakini bahwa kita ini tidak boleh menggunakan energi dengan murah. Padahal itu adalah energi kita sendiri. Nah, inilah yang salah. Nah, jadi boleh ditahan dulu Bu, kita break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sarasehan Anak Negeri.